Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Yanto dari Enjek Garden. Udah lama gua ya nggak update tentang keadaan di kebun gua, karena biasalah mau tahun baru gua sibuk, baru banyak ini sibuk urusan penjualan hasil laut ya. Oke, kali ini gua mau update tentang cara merubah size atau ukuran buah Jupiter yang biasanya kecil-kecil kayak gini ya. Di Jupiter kecil kayak gini kita bikin panjang atau bikin lonjong ya, supaya kita mencari kualitas buah terbaik ya. Jadi apa sih alat dan bahannya? Ini bahannya air AC 1 liter, dan ini dia Gibro ya. Ini buat merubah ukuran si Jupiter supaya size-nya lebih gede ya. Pasti ini udah umum lah kalau masalah Gibro atau hormon giberelinnya untuk merubah buah. Dan terakhir gunting. Ini alatnya gunting. Jadi alhamdulillah size ukuran Jupiter gua gede bener guys. Nih, oke, kita lihat si Jupiternya. Oke guys, jadi ini Jupiternya ya, panjang, gede. Kalau di sebelahnya nih kecil. Jadi kita bandingin ukurannya, kita cari yang paling gede di sini. Nih, ini lihat bandingan ukurannya ya. Kita bandingin ukurannya. Jadi ini 1, kalau ini 2 ya, yang di tangan saya. Nih, ini Jupiter, ini asli Jupiter. No tipu-tipu. Tuh, yang paling kecilnya aja, lihat, yang paling kecilnya ya. Nah, Jupiternya, apalagi yang ini lebih panjang Jupiternya ya. Bisa jadi NN06 nih Jupiter kalau panjang kayak gini. Nah, kalau ini belum ya. Jadi ini gue melakukan penjarangan sampai 30% guys. Nih hasilnya luar biasa. Jadi panjang kayak gini. Gue juga kaget. Kalau ini tanpa penjarangan, dan baru gue aplikasikan giberelin baru sekali. Kalau ini gue udah 5 kali nih. 5 kali gue aplikasi giberelin ya. Oke, tadi itu guys Jupiternya ya, jadi panjang lonjong kayak gitu ya. Dan di sini gue juga mau ngincipin dulu nih hasil dari pertahanan di musim hujan. Alhamdulillah nggak pecah. Muncrat. Ada bijinya 3. Jadi tahap pertama kita melakukan penjarangan dulu ya. Kita lakukan penjarangan dulu. Jadi tahap pertama kita lakukan penjarangan dulu guys. Pelan-pelan aja kalau masih sayang-sayang. Jadi sebenarnya ini perawatan ekstrim ya, karena di gua banyak Jupiternya. Kemarin jadi berapa klaster bunga banyak, cuman banyak yang gagal juga karena air hujan. Jadi biar nggak dikatain bahwa Jupiter itu kecil size-nya ya.
Jadi beginilah caranya untuk merubah ukuran dari buah si Jupiter ya. Ada nih. Ya. Ini lihat. Tinggal dikit ya. Setelah itu baru kita aplikasikan Gibro. Oke, setelah itu kita aplikasikan Gibro ya. Jadi di sini gue pakai air AC 1 liter sama Gibronya 0,1 gram ya. Jadi satu bungkus ini dibagi 10. Jadi di sini di dalam ini udah ada 0,1 gram ya. Ini udah gue bagi 10 si Gibronya. Ini udah 0,1 gram Gibronya, kita tuang. Jadi ingat ya, satu bungkus kita bagi 10. Nah, jadi kalau untuk fase bunga itu air 2 liter ya, atau 2,5 liter. Jadi kalau untuk pas berry gini kita tingkatkan jadi airnya cuman untuk 1 liter. Nih, kita aduk dulu. Setelah itu kita celup si GA3 nya. Mau dicelup mau disemprot sama aja, cuman lebih irit lah yang dicelup karena larutannya nggak kemana-mana airnya ya. Biasanya ada yang disemprot juga nggak apa-apa sih, tapi gua lebih merekomendasikan yang dicelup. Karena apa, nanti sisa airnya ini larutannya kita buat bibit-bibit atau tanaman lain gitu ya, yang buat menunjang pertumbuhan juga. Oke, kita celup dulu. Nah, baru kita celup. Nah, kita celup si anggurnya, Jupiternya. Berapa lama sih kalau udah berry gini? Kita jangan takut gosong kalau udah jadi berry gini ya. Kita mau 10 detik, 20 detik, 1 menit juga nggak apa-apa sih. Nah, itu pengalaman gua. Nih. Tuh. Jadi kalau udah gini, kita nggak usah menyentil-nyentilnya lagi ya. Biarkan dia menyerap. Nih. Kalau bisa, pengaplikasiannya ini kalau bisa ya pagi jam 7 pagi kalau bisa. Nah, kalau gua ini udah jam 9 siang. Jadi ini buat yang tadi gua bangunnya kesiangan ya. Adik gua juga kesiangan, harusnya hari ini gua kerja, jadi karena kesiangan gua nggak kerja, sorry guys. Jangan ditiru. Nih, kalau udah gini kita biarin. Nah, nanti kita lanjut lagi 5 hari ke depan kita celup lagi gitu guys. Jadi kita kasih jeda 5 hari. Biasanya dalam 5 hari nanti dia ada perubahan. Si berry-nya ini bakal jadi lonjong gitu. 5 hari sekali kita celup, 5 hari sekali kita celup sampai kita mendapatkan sesuai keinginan kita dari ukuran si berry-nya ini ya. Kalau udah menurut kita udah gede nih berry-nya, udah panjang, udah kita nggak usah aplikasi lagi ya, nggak usah kita kasih lagi. Nah, jadi ini berry-nya. Kita masih penasaran, kita celup lagi, nggak apa-apa guys, kita celup lagi kayak gini, aman kok, nggak apa-apa. Nah, tuh, ya, kita celup lagi, nggak apa-apa, aman. Oke guys, sebenarnya tadi gua sih udah melakukan penjarangan banyak ya, cuman nggak semua gua jarangin, capek juga kalau ngejarangin semua. Orang lebih dari 80 dompol bunganya si Jupiter ini. Nah,
Setelah kita celup kayak gitu, nah kita harus konsisten dalam mengatur nutrisinya ya. Seminggu sekali itu kita harus rutin. Karena apa? Kalau kita udah celup begitu, pembelahan sel di buahnya ini benar-benar aktif guys. Jadi si buah ini dituntut untuk membelah selnya lagi ya. Membelah sel untuk pembesaran buahnya itu benar-benar dituntut, dirubah gitu sama si hormon giberelin ini. Jadi seminggu sekali pakai KNO3 putih ya, nih KNO3 putih, atau kita bisa juga pakai ini Mutiara Grower, sorry ya karena pakai kamera depan jadi tulisannya kebalik ya. Pakai ini juga nggak apa-apa, Mutiara Grower. Kok ada unsur P-nya nggak apa-apa. Jadi unsur P ini bisa untuk menyeimbangkan pH di media tanam kita, si unsur P-nya ini ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang ketakutan gitu di masa perawatan buah, kita tanpa kebanyakan tuh pakainya itu KNO3 atau kalnitnya kalsium nitrat ya, kebanyakan itu aplikasinya. Jadi di masa generatif juga kita membutuhkan unsur P juga guys, untuk apa, menumbuhkan tunas-tunasnya ya. Jadi kalau jangan takut buah kita rontok atau apa itu enggak rontok ya. Kalau kita memasukkan unsur P di masa generatif enggak bakalan rontok, itu gua jamin. Yang penting kita konsisten ya, kita selang-seling aja. Minggu ini kita pakai KNO3, nah minggu kedua kita pakai ini Mutiara Grower, nah minggu ketiga kita pakai kalnit atau kalsium nitrat ya. Itu ya aplikasinya itu aja 3. Jadi untuk menemukan kualitas buah yang bagus ya kita harus berani gitu dalam melakukan penjarangan. Dan gua melihat kayak di perkebunan anggur yang di Jepang, di Cina, di India juga, gua juga di Australia juga melihat mereka itu benar-benar mencari kualitas bukan kuantitas. Tapi kalau kita sekadar hobi nggak apa-apa, kita nyari kuantitas juga ya banyak. Yang penting buat pembuktian dulu ke masyarakat bahwa anggur di Indonesia itu bisa berbuah dengan baik ya. Jadi di Indonesia ini sebenarnya sangat-sangat diuntungkan ya dengan iklimnya yang iklim tropis. Jadi bisa panen sampai 2 atau 3 kali. Kalau kitanya konsisten itu kita bisa membuahkan anggur setahun itu bisa 3 kali ya. Itu gue baca artikel-artikel yang di India juga ada yang sampai 2-3 kali ada ya. Jadi setelah kita melakukan pengaplikasian Gibro, kita juga harus konsisten memberikan nutrisi atau makanan pada si pohon kita. Dan di sini juga gua banyak yang lagi dibuahin ya, padahal musim hujan. Di kebun gua ini kalau hujan airnya itu sampai tingginya sampai semata kaki karena saluran pembuangan air di sini agak sulit guys. Jadi udah kecil saluran pembuangannya. Kalau hujan sampai 1 jam itu bisa sampai ketinggian airnya 1 mata kaki. Dan alhamdulillah buah di tempat gua masih pada selamat ya. Oke, cukup sekian dulu. Semoga informasi ini berguna buat kalian ya yang ingin merubah ukuran dari si Jupiter yang tadinya kecil seperti ini, kita rubah supaya lonjong panjang. Nah, jadi setelah kita kasih aplikasi Gibro, nah nutrisinya pun harus kita penuhi ya. Jangan setelah aplikasi udah kita tinggal, nggak usah. Itu yang nggak bisa merubah si ukuran Jupiternya ya. Oke, cukup sekian dulu informasi dari gua, mudah-mudahan berguna. Salam menanam untuk kebaikan di bumi, salam pengangguran, salam kuku hitam, jalin silaturahmi, hijaukan bumi. Itu sahib-sahib gua dari YouTuber ya. Oke, cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.